Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Latihan kita lanjutkan. Soal pertama. Unsur X mempunyai susunan elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Unsur-unsur berikut yang dapat membentuk ikatan elektrovalen dengan unsur X adalah. Kita lihat unsur X, elektron valensi, elektron terluarnya 3s2, 3p5. Elektron di kulit terluar berjumlah 7. Unsur X, unsur golongan 7A. Periode 3. Golongan 7A karena elektron terakhir menempati subkulit P. Kalau X golongan 7A berarti X ini adalah unsur halogen, unsur non-logam. Dia akan membentuk ikatan elektrovalen. Elektrovalen itu adalah ikatan ion. Elektrovalen, ikatan ion. Bila unsur X akan berikatan dengan unsur logam karena X ini unsur non-logam golongan 7A. Akan membentuk ikatan elektrovalen atau ikatan ion bila X berikatan dengan unsur logam. Kita lihat unsur P, elektron terluarnya 2p5. Ini golongan 7 berarti P non logam. Ki ini dia elektron di kulit terluar berjumlah 2. Berarti ini dan berakhir di subkulit S, dia adalah golongan 2A. 2A itu adalah unsur logam. 1 salah, 2 benar, pasti jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4. 1, 2, 3 A, 1, 3 B, 2, 4 adalah C. Kita cek apa betul. R konfigurasi elektronnya ini golongan 6A. 6A itu unsur non logam. S unsur S kulit terluarnya 2 elektron 4s2 ini golongan 2A. Berarti unsur logam. Jadi unsur X non logam akan membentuk ikatan elektrovalen bila berikatan dengan unsur logam, yaitu Ki dan S. Jawabannya 2 dan 4. C. Nomor berikutnya, nomor 2. Ikatan kovalen merupakan ikatan antar atom elektronegatif. Kita tahu ikatan kovalen itu terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Unsur non-logam itu merupakan unsur yang elektronegatif. Dia cenderung untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Jadi ikatan kovalen merupakan ikatan antar atom non-logam, antar atom elektronegatif. 1 betul. 2 antar atom elektropositif. Atom elektropositif itu atom yang mudah melepas elektron dan ini dimiliki oleh atom-atom logam. Jadi tidak cocok ya. 1 betul, 2 salah. Jawabannya 1 dan 3. B. Kita cek apa 3 ini memang betul. Ikatan kovalen merupakan ikatan dengan penggunaan bersama pasangan elektron. Iya, ikatan kovalen itu terjadi karena adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama. 1, 3 betul. Antar atom elektronegatif dengan atom elektropositif. Nah, ini tentunya tidak membentuk ikatan kovalen tetapi ikatan ionik. 1, 3 B. Nomor 3. Nomor atom X adalah 20. Jika dengan unsur-unsur lain membentuk senyawa,
maka rumus molekul senyawa yang dapat dibentuk adalah X dengan nomor atom 20 kalau kita buat konfigurasi elektronnya dia 2, 8, 8, 2 aja 2 elektron di kulit terluar, berarti X ini unsur golongan 2A ya, dia unsur golongan 2A, berarti X itu adalah unsur logam. Kalau dia membentuk ion, karena elektron di kulit terluarnya adalah 2, kalau dia membentuk ion, dia akan bermuatan X plus 2. Dengan melepas 2 elektron di kulit terluarnya, berubah menjadi ion X plus 2. Maka kalau X itu berikatan dengan anion PO4, kita ini termasuk anion poliatomik ya, PO4 itu muatannya kan 3-. PO4 muatannya 3-. X tadi membentuk ion 2+. Berarti kalau berikatan akan menjadi X3 PO4 2 kali. 3- dikali 2 kan -6. 2+ dikali 3 plus 6. Betul, senyawanya nanti X3 PO4 2 kali. 1 betul. Kita cek nomor 2. X SO4, kita tahu SO4, anion SO4 itu muatannya 2-. X tadi 2+. Maka senyawa antara X dan SO4 nanti jadinya XSO4. Betul ya? 1 betul, 2 betul, 3 pasti betul. Kita cek nomor 4. XO, O itu golongan 6 kan? -2, X tadi plus 2. Betul, senyawa oksidanya adalah XO. 1, 2 betul, 4 betul. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4 semua betul. E. Kita cek apakah memang benar 3 ini betul. XCl2, Cl golongan 7 kan? Golongan 7 itu dia kan -1 dalam halidanya. -1 dikali 2, -2, betul, X-nya plus 2. Nomor 3, semua jawaban ini adalah betul. Nomor 4 ya. Atom B dengan nomor atom 5 dapat berikatan dengan H membentuk BH3. Pernyataan yang benar untuk BH3 adalah, lihat ya, ini B tadi kan 5, berarti kan dia 2, 3, ada 3 elektron di kulit terluar untuk B, dipakai untuk mengikat 3 atom H. Di sini tidak ada pasangan elektron bebasnya, berarti dia secara VSIPR mengikuti rumus AX3. Bentuk molekulnya adalah segitiga sama sisi, maka akan bersifat non-polar. Betul, bersifat non-polar. Bentuk molekulnya segitiga sama sisi ya, simetris, tidak ada pasangan elektron bebas yang mengelilingi boron, maka bersifat non-polar. Dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Ikatan hidrogen antar molekul hanya bisa terjadi jika di dalam rumus molekul senyawa itu ada ikatan langsung antara atom H dengan atom O atau atom H dengan atom F atau antara atom H dengan atom N. Di sini pada BH3 dalam molekulnya tidak ada ikatan H dengan salah satu dari 3 atom tadi. Berarti tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. 1 betul, 2 salah, 3 pasti betul. Jawabannya pasti 1 dan 3 atau B. Kita cek. Merupakan asam Lewis. Nah, kita mengenal asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam itu penerima donor pasangan elektron. Nah, kita lihat di sini, boron masih memiliki tempat yang kosong. Berarti tempat kosong dari boron ini bisa dipakai untuk menerima
pasangan elektron bebas dari basa. Basa itu nanti yang akan memberi pasangan elektron bebas. Asam menurut Lewis yang akan menerima pasangan elektron bebas. Jadi BH3 ini merupakan asam menurut Lewis karena masih ada tempat kosong, bisa digunakan untuk menerima pasangan elektron bebas. Molekulnya berbentuk tetrahedral, bukan ya? Tadi saya bilang bentuknya segitiga sama sisi. 1, 3, betul. Jawaban adalah B. Nomor 5. Pada kondisi tertentu, senyawa SF4 dapat bereaksi dengan fluorin membentuk SF6 menurut reaksi seperti ini. Dalam reaksi tersebut, terjadi perubahan orbital hibrida dari sp3d menjadi sp3d2. Molekul SF4 bersifat polar, sementara SF6 bersifat nonpolar. Ikatan antara S dan atom F adalah kovalen polar. Terjadi perubahan struktur molekul dari 5 segi 4 menjadi oktahedral. Nah, untuk bisa menjawab ini kita lihat S itu ini ya. Kita lihat S dengan nomor atom 16 ya, S itu konfigurasi elektron dasarnya ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Kita gambarkan orbital di kulit terluarnya. Di kulit nomor 3 kita melihat di sini ada 3s yang sudah terisi 2 elektron dan 3p ini terisi 4 elektron. Ingat kita isi elektron ini aturan Aufbau ya. Aturan Hund. Ini dia tidak langsung berpasangan, tapi semua orbital setingkat harus terisi elektron dulu. Baru jika masih ada sisa elektron, dia akan membentuk pasangan. Jadi kita temukan pada keadaan dasar, S-nya penuh, P-nya belum penuh, D-nya belum terisi. Ya. Kita melihat pada keadaan dasar ini hanya ada 2 elektron yang belum berpasangan. Sementara pada SF4, S nanti harus mengikat 4F. Berarti dia harus menyediakan 4 elektron yang belum berpasangan. Maka apa yang terjadi? 1 elektron pada subkulit 3p ini tereksitasi, pindah masuk ke 3D di sini. Nah, setelah ada 1 elektron dari subkulit P tereksitasi ke D, maka nampak di sini S memiliki 4 elektron yang belum berpasangan yang mampu sehingga akan mampu mengikat 4 atom F membentuk SF4. Nah, hibridisasi apa yang terjadi di sini? Ini kan terletak di satu kulit ya, S, P, D. Nah, hibridisasinya adalah sp3d. Jadi pada SF4 hibridisasi sp3d ini nanti terjadi pembastaran membentuk orbital baru sp3d dengan tingkat energi yang sama. Tapi pada SF6 berarti S harus menyediakan 6 elektron yang belum berpasangan. Nah, maka ini tidak hanya elektron pada 3p yang tereksitasi, tapi juga elektron pada 3s ini tereksitasi ke D, 3D di sini. Sehingga akan nampak ada 6 elektron yang belum berpasangan. Nanti terjadi orbital bastar sp3d2. sp3d2 sehingga akan bisa mengikat 6 atom F karena pada sp3d2 nanti ada 6 orbital yang masing-masing baru terisi sebuah elektron. Jadi pernyataan nomor 1 terjadi perubahan orbital hibrida dari sp3d menjadi sp3d2 itu benar ya. Di sini tadi sp3d, di sini sp3d2. 1 benar. Molekul SF4 bersifat polar, sementara SF6 bersifat nonpolar.
Kenapa ini pada SF4 bersifat polar? Karena ini ada pasangan elektron bebasnya. Pada SF6 di sini tidak ada pasangan elektron bebasnya. 1 benar, 2 benar. Kita cek nomor 4 ya. 1 benar, 2 benar, 3 itu pasti benar. Maka yang kita cek yang nomor 4. Terjadi perubahan struktur molekul dari 5 segi 4 menjadi oktahedral. sp3d ini bentuknya adalah segi 4 piramid ya, 5 segi 4. sp3d2 itu bentuknya adalah oktahedral. Jadi 4 benar. Kalau 1 benar, 2 benar, 4 benar, 3 pasti benar. Jadi jawabannya adalah E. Kita cek untuk nomor 3. Ikatan antara S dan F adalah kovalen polar. Iya, masing-masing ikatan antara S dengan F itu kovalen polar. Kenapa? Karena elektronegativitas S dan F itu tidak sama. Sehingga pasangan elektron yang ada yang menghubungkan S dengan F pasti nanti akan tidak simetris posisinya. Jadi akan bersifat kovalen polar. Nomor berapa nih tadi? Ini semuanya adalah benar, nomor 5 ya. Ketika senyawa SF4 bereaksi dengan fluorida menjadi SF6, itu ada perubahan orbital hibrid dari sp3d menjadi sp3d2, SF4 polar, SF6 non-polar. Ikatan antara S dan F adalah kovalen polar. Perubahan struktur molekul dari 5 segi 4 piramid ya berubah menjadi oktahedral. Nomor 6. Reaksi berikut merupakan salah satu tahapan reaksi dalam pembuatan amoniak melalui proses cyanamida ya, ini kalsium cyanida ya. Jika 20 gram CaCN2 direaksikan dengan uap air berlebihan dan diketahui massa atom relatif C, Ca, N, dan O, maka pada akhir reaksi apakah terbentuk 8,5 gram gas amonia? Apakah dikonsumsi 18 gram uap air? Apakah terbentuk 25 gram endapan CaCO3? Apakah tersisa 4 gram CaCN2? Pastinya yang bisa langsung kita temukan nomor 4 ya. Di sini tadi katakan direaksikan dengan uap air berlebihan. Kalau direaksikan dengan uap air berlebihan, otomatis CaCN2-nya ini habis terlalap ya, karena uap airnya berlebihan. Jadi CaCN2-nya habis, tidak akan ada sisa. Maka jelas 4 ini salah. 4 salah. Kalau 4 salah, nomor berapa yang kita cek? Nomor 2 ya. Andai kata 4 ini salah, 2 ini nanti betul, jawabannya adalah 1, 2, 3. Karena 4 salah, bila 2 salah, jawabannya adalah 1 dan 3. 4 kita bisa cepat mengatakan salah. Kenapa? Karena dalam pernyataannya CaCN2 direaksikan dengan uap air berlebihan. Kalau uap airnya berlebihan, berarti CaCN2-nya akan habis, tidak akan ada sisa. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek nomor 2 ya. CaCN2-nya tadi kan 20 gram, ya kan? 20 gram tuh CaCN2-nya nih, 20 gram. Nah, kita jadikan mol karena setiap reaksi, koefisien dalam reaksi itu tidak menunjukkan perbandingan massa, tapi perbandingan mol. CaCN2 20 gram, MR-nya kita hitung, Ca-nya 40, C12, N14 kali 2 ya, 80. Sehingga 20 gram CaCN2 itu sama dengan 0,25 mol. Kalau CaCN2-nya 0,25 mol, maka H2O-nya berapa? 3 kalinya kan? Berarti 0,75 mol. 0,75 mol, MR-nya air itu kan 18, berarti 13,5 gram. Nah, jadi 2 pernyataannya salah. Tadi 4 salah.
2 salah, jawabannya adalah 1 dan 3 atau B. Tidak ada jeleknya kita cek apakah memang 1 dan 3 itu betul. Kita cek ya, 1 dan 3. Gas amonia yang terbentuk. Gas amonia yang terbentuk, tadi lihat koefisiennya di sini. Gas amonia yang terbentuk, koefisien amonia 2 kali koefisiennya CaCN2 ya, 2 kali koefisiennya CaCN2. Kita lihat, berarti NH3 ini 2 kali 0,25 mol, 0,5 mol kali MR-nya NH3 kan 17 ya, 14 tambah 3, 17, 8,5. 8,5 NH3-nya, 8,5 gram amonia, betul kan? Nomor 3, apakah CaCO3 terbentuk 25 gram? Kita lihat tadi koefisiennya CaCO3 sama dengan koefisiennya CaCN2, berarti molnya CaCO3 sama dengan molnya CaCN2. MR-nya CaCO3 adalah 100 ya, berarti 0,25 mol kali 100 gram, 25 gram. Ya, memang betul 1 dan 3 jawabannya adalah benar. Nah, demikian latihan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.